Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1474. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Tetapi Anda malah bersikeras untuk memulai jalur menjadi musuh saya. Maka oleh dari itu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri, kata Xian Supreme. Dia menatap setinggi langit, menatap Lin Yuan Supreme dengan dingin dengan ekspresi waspada di wajahnya. Sekarang, singkirkan si Kongjian yang mengintaimu dan juga anak yang telah membunuh anakku. Biarkan anak itu keluar. Aku ingin melihat orang yang ingin melawan sekte Kaisar Shihenku, kata Xian Supreme. Dan boom, bintang-bintang iblis di seluruh langit mulai berputar, meletus dengan raungan yang mengejutkan dan kekuatan yang menakutkan menekan, lalu memperkuat kehampaan. Mendengar semua itu, ekspresi Lin Yuan Supreme berubah drastis dan dia berkata dengan marah. Apa? Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xian Supreme ini telah mengetahui segalanya. Tiba-tiba Lin Yuan Supreme pun menoleh untuk melihat ke arah Penatua Qianyan dan lalu berkata dengan suara yang dingin, "Anda?" Mendengar itu, Penatua Qianyan lalu menjawab dengan dingin, "Tuan Sekte, jangan salahkan saya. Jika Anda ingin menyalahkan, salahkan diri Anda sendiri. Itu yang tidak tahu bagaimana memahami kejadian saat ini adalah pahlawan. Demi orang luar, Anda benar-benar menjadikan Sekte Kaisar Xin sebagai musuh Anda, dan bahkan membunuh wakil Master Sekte Gu Suye dan juga pelindung Xuandi. Mereka semua adalah anggota senior dari Sekte Suci Lin Yuan kita. Tetapi Anda membunuh mereka hanya demi orang luar. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan saya," kata Penatua Qianyan. Dia berkata dengan wajah yang galak, "Tuan Sekte, di bawah kepemimpinan Anda, Sekte Suci Lin Yuan saya pasti akan berakhir. Tuan, sekarang Anda serahkan kedua orang itu. Tuan Shihen telah berjanji padaku untuk memberi kita jalan keluar bagi Sekte Suci Lin Yuan kita. Dan dengan cara itu, kita dapat kembali menghidupkan seluruh Sekte Suci kita," kata Penatua Qianyan. Hahaha. Lin Yuan Supreme mengendaah ke langit dan dia tiba-tiba tertawa. "Qianyan, saya tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Jangan pernah berpikir untuk meminta saya menyerahkan tuanku dan juga si Kongjian." Mendengar kata-kata Lin Yuan Supreme itu, mata Xian Supreme pun berubah menjadi dingin. "Oh, jadi kamu ingin mencari kematianmu sendiri dan masih ingin melindungi mereka berdua?" Setelah kata-kata itu jatuh, Xian Supreme memimpin untuk mengambil langkah maju dan lalu memimpin banyak orang kuat untuk menyerang Lin Yuan Supreme. Terserah kalian." Lin Yuan Supreme tetap meraung dan dia segera mengaktifkan gerbang batu Lin Yuannya. Seketika bayangan tebal menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa iblis yang bertarung secara mati-matian dengan lawan. Namun meskipun Lin Yuan Supreme kuat, tetapi bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Xian Supreme ditambah begitu banyak master? Terlebih lagi dirinya masih berada di bawah tekanan formasi besar darah dari Sekte Kaisar Shihen. "Tuanku, Tuan Sekte," kata pelindung Xiyuyi di samping Lin Yuan Supreme. Dia juga nampak tergeletak, dia terluka dan dia hanya bisa berteriak dengan cemas. Keduanya bertarung satu sama lain, namun mereka berdua hanya bisa terus-menerus dipaksa mundur. Tetapi Lin Yuan Supreme tidak pernah melepaskan Qingchen, si Kongjian dan juga yang lainnya. Membuat Xian Supreme pun mengerutkan kening. Samar-samar dia seketika merasakan ada yang tidak beres. Dia telah mengetahui informasi dari Penatua Qianyan, mengetahui beberapa berita, dan mengetahui bahwa Qingchen dan si Kongjian yang telah membunuh putranya dan juga telah membunuh Zhu Wupeng telah bersembunyi pada Lin Yuan Supreme. Logikanya karena plot mereka sudah terungkap, mereka seharusnya sudah lama dibunuh, tetapi kenapa masih tidak ada pergerakan sama sekali dan bahkan tidak keluar? "Lin Yuan Supreme, apakah kamu akan terus melindungi mereka berdua? Serahkan orang yang telah membunuh anakku itu dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu," kata Xian Supreme. Hahaha, jangan pikirkan tentang itu, teriak Lin Yuan Supreme. Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi dirinya tidak mundur sama sekali.
Sialan, kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Si Hen Supreme pun meraung dengan marah dan boom. Di atas langit, bintang-bintang di seluruh langit berputar dengan ganas dan gelombang energi iblis bertahan di langit. Lalu sejumlah besar energi iblis itu meledak dengan liar ke arah Lin Yuan Supreme dan juga pelindung Xiuyi di bawah. Tuan Sekte, kata pelindung Xiuyi, dia berteriak dan marah bahwa dia tidak mengerti mengapa Lin Yuan Supreme masih belum mengeluarkan Qin Chen dan si Kong Zhen. Namun Lin Yuan Supreme hanya menggertakkan giginya dan dia tetap tidak bergerak. Boom, boom. Saya kemudian melihat formasi tak berujung akan membuat mereka kewalahan. Namun tiba-tiba dari balik bintang iblis yang memenuhi langit tersebut, suara menderu-deru yang keras tiba-tiba datang. Dan kemudian seluruh susunan bintang iblis bergetar hebat, seolah-olah telah mengalami serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan yang agung turun. Siapa itu? Teriak si Hen Supreme. Ekspresi si Hen Supreme berubah drastis dan dia berbalik dengan tergesa-gesa. Si Hen Supreme, bukankah kamu mencariku? Sekarang aku di sini. Kenapa? Apakah kamu terkejut? Sebuah suara bergema dari seluruh langit dan kemudian kilau cahaya emas turun ke seluruh dunia, meledak dengan raungan menggelegar. Kekuatan ini langsung merobek formasi bintang ajaib yang mengelilingi Lin Yuan Supreme dan juga pelindung Xiuyi. Kemudian dua sosok menjulang tinggi langsung muncul di sana. Dan itu adalah Qin Chen. Si Kong Zhen sebaliknya, dia berdiri dengan hormat di belakang Qin Chen seperti seorang pelayan. Itu kamu? Tuan Si Hen, itulah yang anak itu, kata Penatua Qianyan. Ketika melihat Qin Chen datang, Penatua Qianyan langsung terkejut dan buru-buru berteriak. Dia langsung memverifikasi bahwa Qin Chen itulah yang telah membunuh Kaisar Si dan juga Zhu Wupeng. Penatua Qianyan atau Penatua bermata emas itu meraung histeris dan ekspresinya tidak percaya di wajahnya. Jika Qin Chen dan si Kong Zhen tidak jelas-jelas bersembunyi pada Lin Yuan Supreme, namun bagaimana mereka bisa muncul dari dunia luar? Penatua bermata seribu, oh ternyata kamu pengkhianatnya, kata Qin Chen matanya dingin dan dia melangkah maju dengan sebuah raungan. Kemanapun Qin Chen lewat, energi iblis yang tak ada bisa menyebar seperti air pasang surut. Tuanku, teriak Lin Yuan Supreme, dia berkata dan penuh semangat. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan ledakan aura kuat keluar dari tubuhnya dan sosoknya yang sebelumnya sangat malu dan terluka tiba-tiba menjadi sangat tegak. Seolah-olah dia telah mendapatkan kembali keberaniannya dalam sekejap. Tuan Lin Yuan, kamu tidak, kata Penatua bermata seribu. Dia mengeluarkan suara menakutkan, sepertinya sesuatu telah menjepit di tenggorokannya dan dia tidak dapat mempercayai matanya. Pada saat ini Lin Yuan Supreme tidak menunjukkan tanda-tanda terluka sedikit pun, seolah-olah dia telah kembali ke puncaknya dalam sekejap. Lin Yuan Supreme memandang dan lalu mencibir ke arah Penatua Qianyan. Saya sudah terluka parah, bukan? Penatua Qianyan, Anda terlalu memikirkan diri Anda sendiri. Anda pikir Anda dapat menyakiti saya? Hah, ini konyol. Anda tidak tahu bahwa saya sudah lama curiga bahwa Anda adalah mata-mata dan Anda mempunyai masalah. Dan saya terluka olehmu sebelumnya itu hanyalah sebuah acting, kata Lin Yuan Supreme. Tidak, itu tidak mungkin. Penatua bermata seribu atau Penatua Qianyan itu meraung histeris. Bukan hanya dia, tetapi si Hen Supreme juga terlihat kaget dan marah. Sementara pelindung Xiuyi, dia juga di samping, nampak kaget dan dia memasang ekspresi kusam karena bahkan dirinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi saya melihat bahwa Lin Yuan Supreme segera menundukkan tangannya dengan hormat kepada Qin Chen lalu berkata, Tuan, Anda memang bijaksana. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada pengkhianat seperti itu di sekte suci Lin Yuan saya. Terima kasih banyak Tuan, karena Tuan telah menyingkirkan bahaya pada sekte suci Lin Yuan saya, kata Lin Yuan Supreme. Oh, kamu tidak buruk, kamu memenuhi harapanku, kata Qin Chen. Dia melirik Lin Yuan Supreme dan sedikit mengangguk. Anda, kata Penatua Qianyan, dia masih tampak kaget dan marah. Qianyan, apakah kamu terkejut? Hah, aku khawatir kamu tidak tahu bahwa semua yang kamu lakukan berada di bawah pengaturan tuanku, dan kamu pikir kamu melakukannya dengan sangat diam-diam. Hah, itu konyol, kata Lin Yuan Supreme. Dia mencibir. Bagaimana kamu tahu? Kata Penatua Qianyan. Dia berkata dengan histeris. Dia menyatakan bahwa apa yang dia lakukan sangat rahasia dan tidak ada kekurangan. Lin Yuan Supreme pun memandang Qin Chen, tetapi kemudian Qin Chen mencibir.
Ini terlalu sederhana. Segera setelah saya keluar dari gerbang Sekte Kaisar Shihen, saya menemukan bahwa gerbang Sekte Kaisar Shihen sangat aneh. Orang-orang kuat di gerbang Sekte Kaisar Shihen tampaknya mengkhawatirkan kedatangan kita dan telah bersiap, kata Qin Chen. Sebelumnya di luar gerbang Sekte Kaisar Shihen, Qin Chen telah mengaktifkan mata penciptaannya dan langsung melihat apa yang ada di dalam gerbang Sekte Kaisar Shihen. Sekte Kaisar Shihen sangat dijaga ketat dan berbagai pengaturannya sangat aneh. Seolah-olah mereka sudah tahu bahwa Qin Chen dan yang lainnya akan datang sejak lama, dan oleh karena itu mereka berjaga-jaga agar mereka tidak masuk. Oleh karena itu Qin Chen pun segera menyadari ada yang tidak beres. Bagaimanapun Qin Chen telah memblokir berita dan tidak ada yang masuk berita kepada Sekte Kaisar Shihen. Tetapi mengapa Sekte Kaisar Shihen seolah-olah tahu bahwa mereka akan datang? Jadi Qin Chen sudah lama curiga bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Adapun dirinya dan pelindung Xiu Yi itu merupakan dua tersangka yang paling besar kemungkinannya yang telah berkolusi dengan Sekte Kaisar Shihen. Oleh karena itu Qin Chen secara khusus memberitahu rencana itu untuk meminta pelindung Xiu Yi dan Penatua Bermata Seribu untuk memimpin jalan. Tanpa diduga, tebakan Qin Chen benar dan Penatua Qianyan lah yang merupakan pengkhianatnya. Di samping mengetahui semua itu, wajah Penatua Qianyan tampak pucat. Pelindung Xiu Yi juga menunjukkan senyuman pahit. Ternyata dirinya juga dicurigai. Untungnya dirinya bukanlah pengkhianat. Pada saat ini Xian Supreme tidak bisa menahan diri untuk tidak merutkan kening dan lalu berteriak dengan dingin. Tidak mungkin. Walaupun begitu, formasi tertinggi Sekte Kaisar Shihenku telah ditutup sepenuhnya. Bagaimana kamu bisa masuk ke sini dengan mudah? Kata Xian Supreme. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu hanyalah formasi tingkat tertinggi. Bagaimana itu bisa menahan persepsiku? Kata Qin Chen yang mencibir. Oke, walaupun begitu, tetapi bagaimana kamu bisa memasuki gerbang Sekte Kaisar Shihenku? Karena formasi besar gerbang Sekte Kaisar Shihenku telah diaktifkan sepenuhnya. Bagaimana kamu bisa masuk secara diam-diam tanpa diketahui olehku? Kata Xian Supreme. Dia berkata dengan suara yang dalam. Jika Qin Chen ini masuk secara menerobos, maka dirinya pasti akan merasakannya. Ketidaktahuan. Itu hanyalah formasi tertinggi. Apakah menurutmu itu sangat kuat? Tetapi di mataku itu hanya biasa-biasa saja. Kata Qin Chen yang mencibir, bahkan tidak mau menjelaskan sedikit pun. Dengan darah raja di tubuh Qin Chen dan keterampilan gelap terlarang yang kuat, bagaimana formasi tertinggi ini bisa menghentikan Qin Chen? Tidak, karena kamu tahu bahwa kami sudah bersiap. Mengapa kamu masih menempatkan Lin Yuan Supreme dalam krisis? Tidak. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kata Xian Supreme. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan sebuah kemungkinan tiba-tiba terlintas di benaknya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Ya, bagaimana menurutmu? Kata Qin Chen. Dia tiba-tiba tersenyum sedikit. Di saat kata-kata Qin Chen itu jatuh, tiba-tiba boom, boom. Raungan yang keras terus-menerus bergema di dalam gerbang Sekte Kaisar Shihen di belakang Qin Chen. Banyak orang kuat dari Sekte Kaisar Shihen yang dibantai secara gila-gilaan oleh pelindung Mikong dan juga para master lainnya dari Sekte Suci Lin Yuan. Ekspresi Xian Supreme tiba-tiba berubah. Untuk mengepung Lin Yuan Supreme, dia telah mengerahkan sebagian besar ahli supremnya ke sini. Tetapi ternyata markasnya di gerbang Sekte Kaisar Shihen telah menerima serangan telak. Penjahat tercela. Ini adalah Sekte Kaisar Shihen kami. Karena kamu merasakan ada sesuatu yang salah dan kamu tetapi masih berani masuk. Ini benar-benar mencari kematian. Kata Xian Supreme. Dia tetap meraung, dia tetap menahannya. Dan lalu, boom, bintang-bintang iblis di seluruh langit langsung berputar dan bergerak membentuk formasi yang menakutkan. Semuanya ikuti aku untuk bertarung. Teriak Xian Supreme. Dia meraung dan boom, deretan-deretan bintang ajaib langsung menghantam Qin Chen secara langsung. Merasakan banyaknya suara perkelahian datang dari belakang Qin Chen, Xian Supreme pun menjadi sangat cemas sejenak, dan dia pun segera mendatangi Qin Chen untuk bertarung dengan marah. Dia harus bertarung sesegera mungkin, karena jika tidak, bahkan jika dia memenangkan pertempuran di sini, maka gerbang Sekte Kaisar Shihen miliknya akan tetap menderita banyak korban. Pada saat ini, 9.990 bintang ajaib di langit dan bumi terlihat mekar dengan cahaya ajaib yang menyilaukan pada saat yang bersamaan. Di setiap bintang ajaib itu, tanda gelap langit muncul mengejutkan dari segala arah. Duar. Samar-samar terlihat bahwa seluruh dunia tampaknya telah memasuki dunia kegelapan tanpa batas. Dengan kekuatan iblis yang masih ada,
kekuatan iblis ini bukan hanya kekuatan klan kegelapan, tetapi juga kekuatan penjara iblis tak terbatas klan iblis Yuan. Jalan surgawi klan iblis, Sien Supreme. Apakah kamu benar-benar memahami jalan surgawi klan iblis sejauh ini? Kata Lin Yuan Supreme. Dia terkejut dan tampak ngeri. Karena kekuatan yang ditampilkan oleh Sien Supreme saat ini itu sebenarnya mengandung kekuatan jalan surgawi klan iblis yang sangat menakjubkan. Sien Supreme saat ini meraung, dia mengayunkan tangannya ke bawah dengan kuat. Hancurkan! Dalam sekejap, suara menderu-deru yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia. Dan 9.999 bintang ajaib itu meledak dari langit dengan cahaya ajaib yang menyilaukan pada saat yang sama menghentam Qin Zhen dengan keras. Bunuh! Pada saat yang bersamaan, Penatua Daolong dan orang-orang kuat lainnya dari Sekte Kaisar Sien juga bergerak secara serentak dan datang untuk membunuh bersama-sama. Sementara Penatua Qianyan atau Penatua bermata seribu juga meraung dengan marah. Dia segera mengaktifkan kekuatan membunuh pamungkasnya, dan pupil matanya di seluruh langit tergantung. Di antara pupil-pupil ini semuanya terbuka, dan pupil yang aneh juga menakutkan seluruh langit berkumpul bersama. Nampak itu bersinar dan langsung menyerang ke arah Qin Zhen. Penatua Qianyan tahu betul bahwa sekarang dia hanya bisa pergi ke sisi gelap dan berdiri sepenuhnya di samping Kaisar Shihen. Dan sekarang, jika Kaisar Shihen lahir, maka dia akan tetap hidup. Namun jika Kaisar Shihen kalah, maka dia pastilah sudah tahu hasilnya. Melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Qin Zhen, ekspresi Lin Yuan Supreme tiba-tiba berubah dan dia bergegas ke depan lalu berteriak, "Tuan, hati-hati!" Melihat ini, Sien Supreme juga meraung, "Hentikan dia!" Tanpa perintah dari Sien Supreme, Penatua Daolong dan yang lainnya yang menyerang segera memfokuskan perhatiannya kepada Lin Yuan Supreme, karena mereka tahu betul bahwa mereka harus menciptakan peluang bagi Sien Supreme untuk dapat membunuh Qin Zhen satu persatu dari mereka. Kemudian menahan Lin Yuan Supreme dan tidak akan membiarkan Lin Yuan Supreme ikut campur dalam pertarungan ini. Pada saat ini, Sien Supreme bahkan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya, karena dia melihat Si Kongjian dari Tanah Suci Shikong itu tidak bergerak untuk menyelamatkan Qin Zhen. Tetapi Si Kongjian malah memimpin orang-orang dari Sekte Suci Lin Yuan untuk mengepung dan membunuh para master lain dari Sekte Kaisar Shihen-nya. Meskipun hal ini akan membuat master lain dari Sekte Kaisar Shihen-nya akan menderita kerugian besar, tetapi sama saja itu juga dapat memisahkan Si Kongjian dari Lin Yuan Supreme dan lainnya dan memberikan kepada dirinya kesempatan. Jika ketiga orang kuat itu tidak berkumpul, maka itu akan sangat bagus baginya. Memikirkan hal ini, sosok Sien Supreme pun bergetar, seluruh auranya berbentuk seperti gunung dengan keagungan pembunuhan dan ketegasan yang muncul di tubuhnya. Dia seperti dewa iblis yang tak tertandingi, kuat dan tak terkalahkan. Ini adalah aura supreme dari Sien Supreme. Nampak ini seperti segunung mayat dan lautan darah. Dia telah mengalami ratusan pertempuran dan dia tak terkalah, dan dia secara alami memiliki keagungan yang tak terbatas. Pada saat ini sumber di tubuhnya meledak dalam sekejap dan dia bergegas keluar dengan kekuatannya. Dan dia langsung melayangkan serangan pembunuh kepada Qin Zhen. Duar. Di mata semua orang, cahaya bintang iblis yang menakutkan itu jatuh, seolah-olah bagian dari dunia dihancurkan, dan itu adalah kekacauan yang sangat besar. Namun di bawah serangan yang begitu menakutkan, terlihat Qin Zhen tetap tidak bergerak. Qin Zhen seperti raja tak tergoyahkan. Dia hanya mengambil langkah maju pada saat serangan tak berujung itu jatuh. Terjadilah ledakan. Boom! Saat Qin Zhen mengambil langkah ini, kekosongan di bawah kaki Qin Zhen hancur dan sebuah rune yang tampak seperti simbol tertinggi muncul. Rune tertinggi ini mengandung asal-usul gelap yang kuat, yang merupakan asal-usul tertinggi tahap tengah yang disempurnakan oleh Qin Zhen. Pada saat ini semuanya diintegrasikan ke dalam tubuhnya, sebelum kemudian melayangkan tinju. Duar, terdengar raungan yang menderu. Serangan tak berujung itu seperti lautan luas bertabrakan dengan Qin Zhen, dan lapisan kekuatan iblis terus mengalir ke tubuh Qin Zhen. Kekuatan ini begitu kuat sehingga bisa melukai Master Supreme tahap tengah secara serius. Namun terlihat Qin Zhen tetap tidak bergerak menghadapi kekuatan seperti itu, dan malah terus bergerak maju. Duar, duar, duar. Setiap kali Qin Zhen mengambil langkah maju, aliran rune itu muncul dari tanah. Rune-rune ini terus naik ke langit dan kemudian tiba-tiba bergabung dengan bintang ajaib di langit. Mustahil, kata Sien Supreme. Dia mengeluarkan suara kaget dan marah. Dia tidak pernah dapat membayangkan bahwa pukulan penuhnya ini tidak dapat mengusir seorang pemuda di depannya. Orang ini terlihat sangatlah muda, tetapi mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan?
Sementara Saiyan Supreme terkejut dan marah. Serangan Penatua Qianyan juga telah menyerbu ke arah tubuh Qin-Chen. Duar, kekuatan magis sihir mata yang menakutkan langsung memasuki tubuh Qin-Chen, mencoba menyerang jiwa Qin-Chen. Mendengus dingin, namun Qin-Chen hanya mendengus dingin, dan cahaya dengan sedikit kejutan dari darah guntur di tubuhnya langsung diaktifkan. Kekuatan teknik dari mata Qianyan itu langsung dikalahkan. Kemudian Qin-Chen berbalik untuk melihat Penatua Qianyan, dan mata kosong tiba-tiba terbuka di antara alisnya. Duar, sebuah kekuatan tak terlihat langsung menyapu. Tidak, kemudian saya melihat Penatua Qianyan menjerit. Dan di dunia ini, pupil matanya yang tak terhitung jumlahnya langsung terbelah, mengeluarkan darah dari setiap pupil matanya, dan kemudian semuanya hancur dalam sekejap. Penatua Qianyan menutup matanya, darah mengalir dari jari-jarinya, dan dia sangat menderita. Dengan keras, Penatua Qianyan terbang mundur, dia muntah darah dan terjatuh ke belakang dengan sangat malu. Hanya dengan satu pandangan dari Qin-Chen, Penatua Qianyan yang sangat kuat dari kekuatan mata, dia langsung menyemburkan darah dan terbang mundur. Segera setelah itu, Qin-Chen mengabaikan Penatua Qianyan yang seperti anjing mati, dan Qin-Chen terus bergerak maju. Qin-Chen melangkah hampir sudah 10 langkah, sebelum kemudian 30 langkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ada tanda-tanda gelap yang menakutkan naik ke langit. Di saat Qin-Chen mengambil 79 langkah, Duar, rune yang naik ke langit dan bumi tiba-tiba bergembang menjadi pelangi ilahi. Dan itu langsung bergabung dengan 9.999 bintang gelap. Saat berikutnya 999 bintang gelap itu bergetar bersama. Itu sebenarnya bergabung dengan kekuatan mental Qin-Chen. Apa? Seketika Saiyan Supreme pun terkejut. Dia dengan jelas merasakan bahwa saat ini kendalinya atas formasi bintang iblis antara langit dan bumi itu jauh lebih melemah.